banyak sekali masyarakat yang belum paham pentingnya membayar pajak. Nah, mungkin juga ada ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi daripada pajak. Pajak itu saya nggak mau bayar pajak. Pajak itu katanya haram. Artinya pajak ini sebetulnya iuran dari masyarakat untuk bentuk partisipasi terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Omat, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Saya ingin ngobrol-ngobrol mengenai pajak daerah. Seperti apa sih pajak daerah? Yuk kita ngobrol langsung dengan Kepala Bapenda. Yuk. Assalamualaikum, mau pada kemana ini? Mau pada pulang? Iya dong. Ah, iya. Jangan pulang, besok juga kesini lagi. Kok ini kayak mau undangan? Ya, Pak Kaban lagi ngapain di sini sama Pak Sekretaris? Ini kebetulan banget ya, ada Pak Kabit juga nih. Bu Kabit. Camat, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Sekban. Waduh, Bu Pak Camat. Kaban, udah 3 kali nih. Nih, Bu Camat nih makin Bapak nih. teladan nih, Camat Makin teladan ini, teladan Camat ya. teladan. Alhamdulillah, amin. MTQ kemarin juara Pak Sekban ini. Amin, 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 MTQ-nya. amin. Itu kan Duargin Kurung hasil Iya. warisannya Pak Ihwan. Tuh, PLT ya, PLT ya. PLT, Iya, jadi benar. gampang Pak untuk meneruskannya. Terus gimana nih Pak Camat? Ibu Camat Pak, Bu Camat gimana Bu Camat? mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Mau ngobrol-ngobrol mengenai pajak daerah. Oh, iya. Kalau Bapak tidak keberatan, berkenan, yuk. Boleh, nanti kita di ruangannya Gimana, Pak? agak terang. Oke, di mana Pak ruangannya? Di terang belakang itu? saja, di belakang. Siap, Kita siap. punya taman sama aviari. Oh, Biar percaya, fresh. percaya. Iya, percaya. betul. Soalnya kan pengusaha bonsai. Pasti Amin. di sini banyak amin, bonsai. amin. Yuk Pak, mantap Yo, Pak. yo, yo, yo. Nah, Pak Kaban, Iya, kita sudah betul. duduk di taman nih di belakang ya. Dulu waktu saya di sini belum ada nih taman ini. Bisa dijelaskan dengan Pak Kaban tadinya bagaimana bisa ada taman ini? Iya. Jadi begini nih, mumpung ada Pak Sekban nih. Jadi atas inisiatif Pak Sekban ya, kita itu bekerja siang dan malam tidak mengenal waktu untuk meraih potensi pajak yang ada di Kabupaten Serang. Nah, satu sisi banyak penggemar burung. Burung termasuk bonsai, ini banyak penggemarnya. Pak Kaban kan Ya, kita bonsai ya. karena itu kita fasilitasi aja di sini, kita buat aviari. Ini aviari ini Pak Sekban buat sekaligus burung-burungnya disimpan di sini. Ini yang kira-kira kalau Ini punya dulu, Pak Sekban semua ini? ya, punya Pak Iwan? punya Pak Sekban, Pak Iwan. pegawai yang nitip. Nah, jadi Pak Sekban pencinta burung. Kalau bonsai itu dari saya semua. Oh, mana bonsai di Ada sini di Pak? depan, Oh, ada di di belakang, depan. iya. Memang ya kalau misalnya dari kepala sampai sekretarisnya salah satu pencinta, ya salah satu komunitas, ini kan komunitas bonsai, komunitas burung, kicau ya, itu menjadi berwarna kantornya. Betul. Jadi indah gitu. Jadi semangat kerja kita semakin Jadi kuat. fresh gitu setiap Fresh bekerja lagi. ya Pak ya, luar biasa. Nah, pemirsa Camat TV, saat ini saya sedang ngobrol dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, yaitu Bapak Ishak. Iya. Pak Ishak apa Pak? Tolong kasih tahu Pak pemirsa Pak, namanya Pak. Nama saya Haji Muhammad Ishak. Muhammad Ishak. Haji Muhammad Itu Ishak. aja Pak, nggak ada belakangan lagi? Betul, nggak ada. Kalau Pak Sekban Pak, jelaskan. Iwan Nusofa. Nah, Pak Ihwan Nusofa. Satu lagi nih, ibu yang cantik nih. Siapa Bu? Nama saya Devi Mariati. Devi Mariati ya.
Sebenarnya Pak, dulu sebelum Bapak menjadi kepala badan di sini, saya juga menjadi bagian di Betul, Bapenda bersama Pak Ikhwan Betul, dengan Bu betul. Devi. Nah, kita saat ini pengen ngobrol-ngobrol mengenai pajak Pak sama Betul. Bapak. Meskipun saya pernah di sini, udah lupa Pak semuanya. Jadi saya pengen sedikit ngobrol, terus mengedukasi juga ke masyarakat mengenai Betul, apa betul. sih yang namanya pajak daerah itu. Betul, betul, Pak, betul. silakan Pak, jelaskan Pak, apa yang namanya pajak Ya, daerah? jadi gini Bu Camat ya, sebetulnya sebelum ke materi itu mungkin kami perkenalkan dulu. Jadi di kita ini sekarang ini ada perubahan. Di struktur kita ada perubahan, di mana contoh salah satunya dulu penagihan pemeriksaan Iya, itu betul, di satu beda bidang, Iya. sekarang di satu bidang kan. Jadi Pak Ikhwan ini Sekban, kalau dulu zaman Bu Camat mungkin masih Kabid dengan Bu Sama-sama Camat. Kabid dengan saya. Beliau ini andalan saya. Saya ini. Kabid penagihan, Pak Betul. Ikhwan Kabid apa tuh Perencanaan. perencanaan. Iya betul. Dan sekarang nih yang dulu ganti Pak Ikhwan Bu Devi. Bu Devi Kabid perencanaan juga. Perencanaan. Oh, Sekarang ini penyuluhan. penyuluhan, dulu perencanaan pertama. Setelah ada merger jadi penyuluhan SOTK yang baru ya, SOTK baru. nomenklaturnya. Jadi ada 4, satunya itu pemeriksaan dan penagihan. Penagihan. Itu Pak Nijam yang dulu dari Kabid penagihan. Kemudian Pak Pandu ini Pak, baru pendataan, di pendataan dan penilaian. pendataan dan penilaian. Kemudian satu lagi perencanaan itu Ibu Tuti. Ibu Tuti. Waktu itu dulu kemarin itu promosi dia, promosi sama kayak Bu sama Devi dengan lah. Bu Devi ya. Oh, jadi ada 4 bidang di Nah, sini ya 4 Pak ya, bidang. dan 1 sekretariat yang dibawahi oleh Bapak. Ya, kemudian kalau untuk pajaknya sendiri, kalau dulu kita ada Perda 8 2018, sekarang ini dengan adanya undang-undang HKPD kita berubah total semua. Jadi berubah total di sini kaitannya kita sekarang sudah mulai membuat Perda yang masih kita komunikasikan dengan pusat. Ini belum turun rekomendasinya. Di antaranya ada beberapa jenis pajak dan jenis retribusi yang sudah tidak bisa diambil dipungut lagi. Apa itu Pak yang pajak retribusi yang tidak dipungut Ya, lagi? contoh Dari 10 pajak itu ya Nah, Pak? kalau pajak tidak, kalau Jenis- pajak itu oh, masih 11. Masih 11 ya? Sama 11. walet ya Pak Ikhwan ya? Nah, kalau untuk walet mungkin sekarang sudah tidak kita Tidak ada ya, targetkan jarang ya di sini karena ya. Tidak ada potensinya. Tidak ada lah, potensinya ya. Kemudian dari pajak tersebut ini sebetulnya untuk tahun ini kita tren meningkat, tren meningkat ketika kita 2021 Setelah COVID kisaran kemarin ya. kisaran kita masih di 400 miliar lah target PAD kita. PAD. Ya, kemudian 2021. kemarin itu 2022 kita masih di posisi 507 miliar. Miliar. Nah, PAD. sekarang kita udah di target kita 544, dengan retribusi itu kita 609 miliar lah. Oh, Tetapi walaupun kelihatan gede, sebetulnya kita masih Masih. 1/5 daripada APBD. APBD kita masih yang kurang ya dari APBD yang kebutuhan belanja kita ya Pak ya. masih di posisi 3,2 triliun. Dan ini ke depan kami berharap ke masyarakat juga bisa membantu untuk Pemda terutama membayar pajak, karena untuk kita pembangunan Pembangunan Eh, yang dilakukan di Kabupaten dilakukan Serang. itu, gitu ya itu dibayar dari PAD dan Seperti sekolah ya Pak ya, sekolah, jalan, ya. kemudian fasilitas masyarakat masyarakat lainnya. yang lainnya. betul. Dan di sini dengan semakin semangatnya pemerintah daerah, kenapa? Karena sekarang DAU kita sudah mulai menipis. DAU yang dari pusat itu Iya, sudah iya, mulai dikurangi ya. dikurangi, sehingga PAD kita yang harus ditingkatkan. harus ditingkatkan untuk di kemudian hari kita bisa mandiri lah, Iya, seperti di DKI. Mungkin DKI itu sudah tidak dapat lagi DAU. Mereka dari PAD-nya sendiri saja PAD-nya sudah sendiri, bisa berarti kita memang harus memenuhi. pinter-pinter di dalam Betul. menggali semua potensi yang ada di Betul. Kabupaten Serang. Betul. Kalau dari 10 jenis pajak itu, misalnya PBB, BPHTB, restoran, parkir Pak Ikhwan, terus apa lagi? Air tanah, Air tanah, reklame, MBLB, terus hiburan, hiburan. dua lagi? Hotel, restoran. Restoran. Nah, restoran dari 10 wajib pajak itu yang paling tinggi pendapatannya dari jenis pajak yang mana nih Pak?
sementara ini yang paling tinggi tetap kita di BPHTB. BPHTB. Di BPHTB kita ini target kita ini tahun ini sekitar 180 miliar. 180. 180. MBLB berapa tuh? MBLB masih di bawah sekitar 39 Masih di bawah. miliaran. Oh, kalau Dan itu PPJ itu pajak PPJ perpajakan. PPJ masih di 190 sekian lah, masih di bawah, pokoknya di bawah Pokoknya MBLB, yang masih paling di bawah Pendala. Yang paling tinggi itu masih tetap BPHTB. favoritnya tetap di BPHTB ya. BPHTB. Nah, terkait pajak BPHTB itu seperti apa sih, Pak? Bisa dijelaskan nggak? Jadi begini, di BPHTB itu yang menjadi Hah? kenapa? Salah kan? Kenapa? Yang paling tinggi itu PPJ dulu baru BPHTB. Iya. Oh iya. Oh, iya. Berarti PPJ dulu, Iya, baru BPHTB. PPJ. Berarti tetap menduduki posisi pertama untuk Tiga primadona pajak lah. daerah Tiga tiga primadona dengan primadona PBB. itu PPJ, BPHTB dan PBB ya, tiga ya. Dan untuk BPHTB nih Pak, kalau BPHTB kan semua orang tahu tidak terprediksi. Dan itu tergantung dari minat pasar masyarakat dalam membeli apa namanya Lokasi aset tanah lah ya. lah, ya. Nah itu bagaimana Pak supaya target itu bisa tercapai? Jadi seperti ini. Jadi sebetulnya di Kabupaten Serang itu potensi di BPHTB ini banyak. Karena apa? Karena izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten ini sudah sangat banyak, dan contoh aja seperti tahun ini. Tahun ini OSS kita sudah mengeluarkan sampai 2.500 hektar. Nah, itu potensi kita Berarti kan untuk banyak sekali tuh investor yang betul yang ke kita investasi ya, di datang Kabupaten ya, Serang ini investasi masih menggiurkan lah intinya Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Dan hal tersebut menjadi primadona bagi kami karena apa? Karena kami berharap si pengusaha pun akan segera mungkin untuk merealisasikannya. membayar BPHTB-nya. Ya. Kadang-kadang kan mereka itu menunda pembayaran Menunda. BPHTB Betul. gitu. Proses segala macamnya sudah selesai, tapi bayar pajaknya belum. Banyak tuh. Nah, itu untuk mengatasi yang seperti itu bagaimana tuh Pak caranya? Nah, kita komunikasi dengan terutama di DPSP, di perizinan. Kita ada yang namanya pengawasan ketika perolehan mereka sudah sekian persen, mereka wajib untuk menindaklanjutinya. Cuman ya alasan dari pengusaha masih sebatas kemampuan setelah COVID. Kemampuan setelah COVID yang dirasakan oleh mereka masih berat lah seperti Berat itu. ya. Jadi mereka masih baru mampu sampai proses jual beli, sampai ininya betul, mungkin pembebasan. betul. Tapi untuk pembayaran pajak mereka masih Tuh. menunda mungkin gitu ya Pak ya. Cuman sepertinya untuk tahun ini mudah-mudahan bisa lebih lebih cepat lagi mereka melaksanakan pembayarannya, karena persyaratan untuk membuat sertifikat pun harus melampirkan bukti pembayaran Sertifikat BPHTB. HGB itu ya, Pak ya? Betul, seperti HGB seperti itu. Termasuk juga di masyarakat. Dan di sini langkah kami pun ini udah beberapa diantaranya dari pihak penyuluhan seperti kemarin kita laksanakan khusus bimbingan teknis buat para PPAT, PPATS di Ya, saya datang tuh kemarin. termasuk dengan notaris. Nah, di situ kita lihat karena kita mempunyai program-program baru. Apa aja programnya tuh Pak? Nah, seperti program baru bahwa dulu yang namanya BPHTB sekarang sudah lari ke Citigo di situ. Apa tuh? Ada aplikasi untuk BPHTB dan lain-lain di situ. Jadi aplikasi kita semakin berkembang, yang Jadi tadinya lebih efisien gitu, lebih mudah gitu, termasuk Pak. di fiturnya itu ditambah seperti Menu-menunya itu. ya Pak ya, Betul. kebutuhannya. Jadi integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain sehingga memudahkan masyarakat untuk membuat pelayanan kepada kita seperti Iya, itu. jadi memudahkan pelayanan untuk Betul, masyarakat ya. betul. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot lagi, online ya Pak ya? Betul, online. Online di rumah atau di kantor bisa Di mana langsung saja ya? bisa. Tapi itu semuanya melalui PPAT, mungkin PPATS ya atau pengelola ya. PPATS, dan ini setelah mereka membayar tetap secara aturan validasi tetap harus dilaksanakan. Datang di sini untuk dicek apakah ini sudah benar. Ketika belum tidak sesuai aturan ada yang namanya Pemeriksaan ya. pemeriksaan. Jadi jangan memanipulasi tuh ya, Ya, jual betul. belinya tuh Pak, ya Pak ya. Karena yang namanya BPHTB bayar pajak itu yang dilihat bukan NJOP-nya tapi pembayarannya, pembeliannya, Nilai transaksi, transaksinya nilai berapa. transaksi. Jadi Seperti nilai itu. transaksinya berapa itu yang dikenakan bea BPHTB BPHTB, ya Pak ya. betul. Nah, itu BPHTB tuh pemirsa udah tahu kan, dia
sistemnya sudah online melalui PPAT atau PPATS ya. Ya. Nah sekarang mengenai pajak restoran nih Pak, sudah para pelaku usaha kuliner sudah sadar membayar pajak belum sih Pak di Kabupaten Serang? Kebetulan kan sekarang ini lagi berjamur tuh kuliner tuh. Sebetulnya kalau kita lihat restoran itu alhamdulillah di Kabupaten Serang ini wajib pajaknya serius lah untuk membayar pajak. Serius ini kenapa? Sebagai bukti tahun kemarin itu realisasi kita sampai 104%. Dari restoran aja dari tuh Pak? restoran, Rumah. restoran itu 104%. Ini luar biasa, mudah-mudahan Lewat target tuh ya Pak? ya melewati target. Mudah-mudahan tahun ini semakin berkembang lagi dan targetnya kita tingkatkan lagi. Nah, ini sekedar informasi ke masyarakat juga nih yang paling penting untuk tahun ini bahwa kami dari Bapenda melaksanakan kegiatan yang sifatnya meringankan ke masyarakat. Contoh salah satunya di PBB kita ada stimulus 60% untuk pembayaran PBB. 60% besar banget tuh Pak. Betul. Bagaimana tuh? Maksudnya mekanismenya seperti apa? Bisa masyarakat supaya bisa mendapatkan 60% potongan pajak? Yang penting sekarang masyarakat membayar apa yang sudah ada di bank dan itu otomatis Ini sudah termasuk di dalamnya otomatis. ini potongannya itu pokok pajaknya atau bunganya Pak? Pokok pajak nanti kita stimulus kenaikan itu kita Stimulus dari kenaikan NJOP. Jadi kalau misalnya pokok pajaknya meningkat akibat dari kenaikan NJOP itu ada potongan 60% dari pokok pajak. Itu sampai kapan tuh Pak? Ya sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun ini. Termasuk di dalamnya kita juga ada yang namanya penghapusan denda. Denda pajak. Denda pajak ini ya sesuai dengan tahun berjalan. Ini mudah-mudahan teman-teman ini masyarakat yang ada di Kabupaten Serang kita jatuh tempo Agustus ya untuk PBB. Untuk PBB buku 45 itu Agustus, buku untuk 1 sampai 3 itu Oktober. Ini mudah-mudahan secepatnya bisa dibayarkan untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Serang. Biasanya sih kalau PBB mah selalu over target Pak di akhir Betul. tahun. Mudah-mudahan ini targetnya bisa lebih besar Amin, banyak amin. gitu. Nah sekarang terkait dengan apalagi ya pajak restoran, air tanah yang paling susah nih Pak. Kecil tapi ngegigit itu air tanah itu, mengganggu ya kan? Mengutar ya. Mengganggu, kerikil-kerikil itu kadang-kadang kita injak mengganggu. Nah, air tanah itu kan banyak sekali perusahaan yang saat ini belum memiliki izin SIPA. Nah, ketika menurut aturan kan mereka harus membayar pajak. Ketika harus membayar pajak itu harus memiliki SIPA, karena membayar pajak dihitung dari berapa kubikase di situ. Nah, bagaimana nih Pak untuk supaya perusahaan itu mau mendaftarkan SIPA gitu untuk air tanahnya? Kalau untuk itu mungkin sebetulnya bukan dilema ya, itu salah satu yang menjadi PR bagi kita. Karena apa? Karena yang pajak air bawah tanah itu kan izinnya juga dari provinsi. Di sini mungkin ada kerjasama nggak tuh dengan provinsi? Dengan provinsi ini kita selalu melakukan rekon mana yang baru izin, kemudian mana yang sudah berizin, mana yang sudah tidak melaksanakan kegiatan. Nah ini kami mempunyai pegawai khusus di daya tahan itu sekitar berapa Pak Sekbar? 30-an ya? 30. Sekitar 30 orang khusus untuk menangani. Oh sekarang PMA ada 30? Sekitar 30 orang. Sekarang 30 orang? Betul. Dulu waktu saya di sini masih 7. Yang Termasuk menangani, jadi termasuk dibuatkan di SK dalamnya. gitu ya Pak ya Betul. untuk membantu PMA. Betul. Karena sebenarnya kalau pegawai PMA-nya yang asli sih ada 7 kalau nggak salah ya. Itu limpahan dulu. Tapi kan Limpahan kita dari provinsi limpahan dulu dari kan, provinsi. gitu. Sekarang kita karena kekurangan Pegawai, kita jadi libatkan semua melibatkan pegawai yang semua ada di situ. pegawai yang di Bapenda. Nah, bagaimana itu Pak caranya secara rekon atau melakukan pengawasan khusus gitu ke perusahaan atau seperti apa tuh Pak? Ya biasa untuk pengawasan Sidak, dan lain-lain gimana? itu kita ada yang petugas itu melakukan pengukuran tiap bulannya. Setiap bulan. Pencatatan pengukuran di situ Pencatat berapa lain dia ya. sudah keluar dari perusahaan itu yang kita catat seperti itu. Karena apa? Karena kami tidak ingin tembak di meja. Misalkan bulan ini
sekian, bulan depan tidak jauh sekian, tapi kami turun ke lapangan seperti itu. Kalau untuk perusahaan yang belum memiliki SIPA izin itu ada himbauan nggak sih Pak? Atau misalnya khusus nih terjunkan untuk istilahnya melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang belum memiliki SIPA, dan apa nih hukumannya buat perusahaan tersebut yang... Jadi kalau yang namanya itu kita kerjasama dengan Perindakop lah, karena Perindakop juga kan ada alat ukur, termasuk di dalamnya alat ukur debit dan lain-lain. Dan di sini kami melaksanakan sosialisasi dulu, himbauan dulu semua. Kemudian dari himbauan itu yang tidak menindaklanjuti ada berapa, kita beri pengertian. Kalau untuk hukuman sanksi atau lain-lain kita koordinasi dengan provinsi. Karena kita tidak bisa sendiri untuk menutup misalkan atau apa, karena tetap kan izinnya nanti harus koordinasi dengan provinsi. Masalahnya nih Pak ya, untuk mengeluarkan memang itu bukan kewenangan kita, tapi imbasnya tetap dipajak. Betul. Nah, bagaimana sih untuk kita supaya membantu mereka mempermudah proses perizinan SIPA-nya? Soalnya itu mau nggak mau imbasnya pasti di Bapenda juga gitu. Itu ada nggak sih koordinasi seperti itu? Pastilah. Ada bantuan-bantuan khusus nggak sih dari Bapenda? Kadang-kadang perusahaan atau orang yang diutus perusahaan itu kadang-kadang minta bantuannya ke kita. Nanti kita melalui PMA itu, melalui petugas-petugas itu bisa memfasilitasi izin ke provinsi seperti itu. Bisa ada ya, kalau misalnya ada yang tolong dibantu nih Pak gitu. Kita kesulitan nih masalahnya gitu ya. Nih Pak, kalau terkait dengan, kan di sini ada namanya bidang pendataan dan penilaian. Nah, di situ saya mau membahas mengenai penilaian nih. Apa sih yang dimaksud penilaian pajaknya itu seperti apa? Ya. Untuk penilaian mungkin bisa dibantu Pak Sekban. Pak Ikhwan. Karena Pak Sekban ini salah satu diantaranya Dedengkot Pak ini mah. Dedengkot dan lulusan penilai. Saya dulu di sini belajarnya dari beliau ini Pak. Gitu. Saya udah keluar lagi, Pak Ikhwan udah dedengkotnya di sini. Termasuk Pak Ikhwan ini yang menyekolahkan beberapa staf ke STAN. Ya, betul. Ada 1 tahun. Udah ada penambahan belum sih ahli-ahlinya itu yang disekolahkan ke STAN Pak Sekban? Kalau untuk personil sendiri sampai dengan saat ini belum ada bertambah karena belum ada program lanjutan dari STAN untuk pendidikan D1 penilai. Gitu. Jadi sampai dengan saat ini tadi yang sudah disampaikan, penilaian dilakukan itu berdasarkan dengan potensi yang ada. Namun kita kembangkan potensinya dengan menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman yang tadinya mungkin penilai itu melakukan penilaian secara manual, saat ini kita kembangkan aplikasi penilaian supaya yang tadinya mereka turun berkelompok, sekarang orang per orang menjadi supervisinya saja. Jadi petugas yang lain turun ke lapangan, menginput dokumen penilaian dan supervisinya melalui online gitu ya. Penilai. Jadi dengan sendirinya cakupan penilaian bisa lebih banyak gitu, dari yang selama ini sudah berjalan. Nah, ngomong-ngomong mengenai penilaian, sekarang ini kan ada banyak, kalau yang dinilai itu biasanya kan perusahaan ya, perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang sudah berubah eksistensi gedungnya. Nah, bagaimana nih Bapenda bersifat aktif atau bersifat pasif? Pasif itu dalam arti menunggu laporan dari perusahaan ini, perusahaan saya udah berkembang menjadi dari 5.000 meter menjadi 1.000 meter bangunan. Nah, itu seperti apa nih Bapenda? Jadi yang perlu dilakukan penilaian secara khusus, memang ada objek-objek yang memiliki kategori khusus, seperti lahan lebih dari 1.000 meter, lantai lebih dari 3 lantai dan lain sebagainya. Terkait dengan upaya Bapenda, memang tadi seperti yang disampaikan Bu Camat, bahwa ada 2 pendekatan, pendekatan aktif dan pendekatan pasif. Pendekatan aktif yang kita lakukan adalah memprogram penilaian individu atau penilaian khusus pada objek-objek khusus yang ditargetkan kurang lebih minimal 20 objek per tahun. Per tahun, jadi udah target nih ya, udah ada. Tahunnya kita sudah terdata skala prioritas objek mana yang secara potensial telah mengalami perubahan dan memang diperlukan penilaian. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga berkomunikasi dengan kecamatan, kecamatan, desa ya, kepala desa
yang memang mengetahui secara detail kondisi di lapangan. Ya. Jadi itu extraordinary-nya Ya. dari program yang sudah direncanakan. Extraordinary-nya adalah informasi dari teman-teman kepala desa, teman-teman camat terhadap objek-objek potensial yang perlu dilakukan penilaian. Oh gitu. Nah dari kan cuma berapa tadi ya? Kalau nggak salah 3 ya petugas penilai. 5. Oh 5. Lima. Nah 5 itu tercapai nggak target 20 plus nanti ada usulan dari luar itu? Alhamdulillah setiap tahunnya selalu mencapai. Tercapai. Jadi, objek penilaian yang sudah direncanakan selalu tercapai bahkan berlebih. Oh, Alhamdulillah- ada tambahan juga diterima gitu ya? Alhamdulillah tahun ini selain yang direncanakan, informasi-informasi baik dari kepala desa, camat pun kita tindak lanjuti terhadap objek-objek yang potensial. Nah, saya izin Pak Ya. Kaban, saya mau sedikit ngobrol nih mengenai penyuluhan pajak. Itu penyuluhan pajaknya seperti apa sih, Bu? Kebetulan di bidang kami itu bidang baru camat untuk penyuluhan data informasi. Jadi di situ kita mensosialisasikan segala peraturan undang-undangan yang ada di Bapenda, kemudian sosialisasikan segala teknis untuk seperti stimulus, penghapusan denda administrasi, kemudian NJOP itu kenaikan NJOP. Membuat regulasi yang ada di sini. Kita membuat jadwal untuk kecamatan-kecamatan untuk melakukan sosialisasi. Oh, apa aja yang sudah disosialisasikan? Kemarin kita sudah mensosialisasikan terkait dengan penghapusan denda Denda. administrasi, kemudian pengaktifan PBB, SPPT PBB Pengaktifan ke kecamatan keliling ya. Masih terus berlanjut, masih terus berjalan. Kalau dulu mah apa tuh Pak Iwan? Bukan penyuluhan dulu mah apa ya? Bagian Bu Tuti itu dulu Kak. Sosialisasi. Ah ya, itu sama ya? Sama. Bu. Sama ya, sosialisasi ya. Bagian dari tugas. Bagian dari itu ya. Jadi membuat banner-banner kayak gitu ya. Jadi ada tatap Sosialisasikan muka, gitu, ada tempo, PBB. Efektif nggak sih dengan banner atau dengan itu melihat dari dilihat dari capaian pajak aja udah kelihatan ya sangat efektif sekali ya. Sangat efektif. Sangat efektif ya. Nah, ada satu lagi nih. Ini kan yang kita obrolin tadi hubungannya dengan perusahaan. Nah, kita ngobrol masalah kemasyarakatan nih. Yang pajak masyarakat itu kan PBB. Banyak sekali masyarakat yang belum paham pentingnya membayar pajak. Nah, bagaimana nih buat petugas-petugas pajak nih untuk meningkatkan minat pajak bagi masyarakat? Kalau nggak salah tuh ada moling ya, mobil Iya, keliling. iya, Nah, betul. itu salah satunya kan. Sebetulnya yang menjadi kendala kita di PBB salah satunya adalah pajak pedesaan. Pajak buku 1 sampai 3. Ini tahun kemarin aja kita realisasi pajak pedesaan itu hanya 36% dari 29 kecamatan. Ini kami turun ke lapangan untuk sampel dan kita lihat ternyata mungkin salah satunya adalah efek daripada COVID salah satunya. Dan mungkin juga ada ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi daripada pajak. Nah, di sini tahun ini kita sosialisasi ke mereka bahwa pentingnya bayar pajak bukan hanya untuk pemerintah saja, tetapi diantaranya salah satunya untuk keamanan. Walaupun yang namanya SPPT itu bukan hak kepemilikan, tetapi salah satunya Syarat salah satunya ketika orang memiliki tanah diantaranya ada Harus SPPT. ada punya SPPT gitu. Dan termasuk di dalamnya masyarakat juga harus bisa mengerti bahwa kita ini dalam suatu pemerintahan ini ada kewajiban untuk membayar pajak untuk pembangunan masyarakat, untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah untuk kenyamanan masyarakat seperti itu. Dan ini upaya kami selain itu ada salah satunya diantaranya melaksanakan anugerah pajak. Nah, Anugerah rewardnya ya. Rewardnya. Rewardnya itu diantaranya salah satunya khusus untuk PBB pedesaan ini kita melaksanakan undian secara menyeluruh bagi mereka yang sudah bayar seperti itu. Dan di situ kayak tahun kemarin gitu malah yang dapatnya tuh buruh tani di daerah Jawilan. Oh, berarti dia itu memang masuknya buku 1, 2, 3 yang buku pedesaan apa perkotaan tuh? Pedesaan. Oh. Jadi berarti kita apresiasi lah bagi yang membayar pajak. Dan yang tidak bayar pajak kita tidak masukkan di undian tersebut, salah satunya seperti Nah, ada nih itu. Pak yang sering bertanya ke saya di kecamatan, Bu Camat,
kenapa SPPT saya nggak terbit? Katanya SPPT saya dihapus. Itu maksudnya apa sih Pak? Tolong jelaskan. Jadi gini nih, salah satu yang nanti ditambahin oleh Pak Sekban, kita ini mempunyai PR yang lama lah, yang namanya piutang pajak itu sangat besar sekali di kita. Ini sampai di atas 200 miliar. Salah satunya adalah penunggak PBB tersebut. Ini setelah kita pelajari ternyata banyak sekali yang mengindahkan itu. Oleh karena itu kami hapuskan yang tidak membayar pajak 5 tahun ke belakang. Oh. Bukan dihapuskan, kita nonaktifkan lah. Nonaktif. Nah, kita nonaktifkan, kemudian ketika dia membayar, nah kita aktifkan kembali. Jadi bukan dihilangkan. Berapa tahun Pak Itu 5 masanya? tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun berturut-turut tidak membayar pajak, otomatis nonaktif ya Pak ya? Itu sebagai sanksi lah istilahnya, supaya masyarakat juga tahu kewajibannya. Tuh sanksinya tuh ya, sanksinya pajak itu ada reward dan punishment. Betul. Nah, terus kemudian nih Pak, di luaran nih saya pernah ketemu orang, dia bilang begini, pajak itu saya nggak mau bayar pajak, pajak itu katanya haram gitu. Nah saya bilang gini, loh kok kalau pajak haram kenapa fasilitas dari pembangunan pajaknya dipakai? Nah bagaimana sih kiat-kiat dari petugas pajak nih? Kalau petugas pajak namanya apa tuh Pak Iwan? Ya, Pak Iwan. Fiskus. Bagaimana nih para fiskus ini menghadapi orang-orang yang seperti itu? Ya, Pak Iwan. Ya, pada prinsipnya pajak itu kan iuran wajib. Iya. Jadi kalau pemahaman halal atau haramnya tergantung pandangan mereka gitu. Namun perlu diyakini bahwa diadakannya pajak ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat juga. Artinya pajak ini sebetulnya iuran dari masyarakat untuk bentuk partisipasi terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya. Jadi saya kira ketika itu bermanfaat bagi halayak umum, saya kira nilai haramnya juga dipertanyakan, karena memang tentunya ketika manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat, tentunya nilai positif yang ada dalam pajak itu sendiri sih harusnya seperti itu yang dipahami. Positif ya, daripada kita berbicara haram tapi dia memakai fasilitasnya gitu kan ya Pak ya. Pak, satu lagi saya minta pesan-pesan untuk para pemirsa Camat TV, masyarakat. Pak. Untuk para pemirsa Camat TV, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait pajak ini. Yang pertama, pajak itu dari kita, untuk kita, dan diri kita. Jadi masyarakat jangan takut, karena apa? Karena pemerintah memanage titipan-titipan dari wajib pajak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, himbauan kami, bayarlah pajak, jangan menunggu sampai jatuh tempo gitu, untuk kelangsungan kehidupan pemerintah Kabupaten Serang pada umumnya. Pembangunan di Kabupaten Serang ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak nih Pak Kaban. Sama-sama, Jadi kita Ibu semua Camat. tahu nih mengenai pajak daerah dan manfaatnya. Betul. Mudah-mudahan semua pemirsa Camat TV bisa lebih terbuka lagi wawasannya ya mengenai pajak dan mau membayar pajak, karena pajak itu kata Pak Kaban tadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Mungkin saya berikutnya mungkin Pak Camat, Bu Camat minta waktu untuk retribusi. Oh, retribusi. Nanti kita bahas retribusi di lain kesempatan. Retribusi. Tadi baru pajak. Nanti kita buka lagi sesi Camat TV khusus untuk membahas retribusi daerah. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Sekban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.